Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Konflik internal anggota DPRK dengan ketuanya berlanjut bahkan semakin meruncing. Jembatan penghubung desa dan kecamatan di Aceh Barat Daya putus akibat talutnya tergerus hujan sejak sepekan lalu. Sedikitnya 70 ton jagung dipanen di tengah ancaman kemarau panjang dari lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Konflik internal DPRK PD semakin meruncing dan berlanjut. Sejumlah anggota DPRK kembali walk out saat pembukaan pembahasan rancangan APBKP 2023. Anggota 5 fraksi DPRK kompak meninggalkan sidang paripurna sebagai bentuk mosi tak percaya kepada Ketua DPRK. Anggota fraksi Demokrat keluar ruang sidang disusul fraksi PDA, fraksi Gerindra, fraksi Nanggro Restorasi Kebangsaan, dan fraksi Golkar PAN. Ketua DPRK PD Mahfudin Ismail malah memberi kesempatan bagi anggota dewan yang ingin keluar dari sidang. Tindakan ini merupakan kedua kalinya selama pembahasan RAPBKP 2024. Fraksi PAN dan 4 fraksi DPRK lainnya tidak mengikuti sidang jika masih dipimpin oleh Ketua DPRK. 5 fraksi menginginkan sidang dipimpin oleh pimpinan DPRK yang lain. Pimpinan rapat tetap dipimpin oleh Saudara Ketua Mahfud, kami tetap tidak mengikutinya. Bukan bermaksud kami untuk menghambat pembahasan, tapi kami lebih mengedepankan adanya sebuah pembahasan itu dipercayakan oleh semua anggota DPR. Meski demikian, sidang pembukaan rancangan APBKP 2023 tetap dilanjutkan. Bahkan sidang DPRK selesai ditandai dengan penyerahan dokumen RAPBKP oleh PLT Sekda PD Samsul Azhar. Perpecahan internal DPRK PD ini melahirkan koalisi PD Bersatu melawan fraksi Partai Aceh. Masalah internal ini buntut penetapan pemilihan komisioner KIP PD yang tak kunjung disahkan Ketua DPRK. Akibatnya, komisioner KIP terpilih belum bisa bekerja. DPRK PD terbelah menjadi 2 kubu. Ketegangan yang terjadi saat pengesahan komisioner KIP PD hingga saat ini belum berakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten PD. Ratusan warga dari 2 desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya mengadang eksekusi lahan yang dilaksanakan jurusita Pengadilan Negeri Melabuh. Putusan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Sukamakmur, Nagan Raya ini mendapat perlawanan warga lantaran diduga salah sasaran. Warga desa Pulau I dan warga desa Ujung Sikuneng terlibat adu mulut dengan panitera Pengadilan Negeri Sukamakmur. Warga memprotes lantaran lahan yang hendak disita lokasinya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Melabuh. Putusan Pengadilan Melabuh tanggal 20 Maret 2018 menyebutkan bahwa objek penyitaan tanah berada di wilayah desa Pulau I. Namun saat eksekusi justru berada di desa Ujung Sikuneng. Setelah mempelajari secara saksama terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Melabuh nomor 20 PJT dan seterusnya, di situ dalam putusan disebutkan objek sengketa itu berada di desa Pulau I. Satu ya, di desa Pulau I satu. Yang kedua, kemudian muncullah Perbup 31 ya 2018 dan seterusnya. Oke. Harus digarisbawahi tanah itu berada di Pulau I dan
Klien kami juga memiliki tanah di desa ujung sungai. Oke, di desa Mulai kami nggak tahu. Warga juga mencurigai terjadi pemalsuan dokumen oleh penggugat sehingga mereka menolak eksekusi lahan. Bahkan Sekretaris Desa Puloi sempat mengajukan sanggahan ke Pengadilan Melabuh namun ditolak sehingga eksekusi dijalankan petugas. Kenapa ini warga menolak untuk penyitaan hari ini? Karena tidak sesuai, yang pertama batas dan ukuran tidak sesuai dengan keputusan pengadilan, dan keputusan pengadilan yang dinaikkan pada tanggal ataupun tanggal 19 dulu, dinaikkan tanggal 16 ke pengadilan, alas haknya adalah fotokopi. Kenapa bisa dimenangkan fotokopi itu saya nggak tahu juga. Ya, di sini ada tertera nama nenek saya TR Badal. TR Badal bukan gini tanda-tandanya. Akibat mendapat perlawanan, eksekusi lahan gagal dilakukan. Petugas keamanan masih berjaga mengantisipasi bentrokan antara penggugat dengan warga di dua desa tersebut. Terkait dengan eksekusi yang akan dilakukan oleh Panitra Pengadilan Negeri. Namun kalau memang ada keberatan tadi yang pelaksanaan eksekusi itu berjalan alot karena ada pihak ketiga yang memang tidak sesuai dengan lokasi putusan, sehingga kami persilahkan dari pihak pengadilan untuk melaporkan kepada Pengadilan Negeri terkait dengan keberatan dari pihak masyarakat. Saya kan belum pernah. Polres Nagan Raya mencoba memediasi agar keberatan warga disampaikan ke pengadilan dengan dilengkapi sejumlah dokumen. Sementara itu, kuasa hukum penggugat menolak memberi keterangan dengan alasan masih dalam proses. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Boleh, kan? Ini jelas. Jembatan antar desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya putus akibat digerus hujan deras. Akses warga dan pelajar terganggu meski ada jembatan darurat. Putusnya jembatan tidak hanya mengganggu akses warga desa Sukadamai, tapi juga akses warga desa Senelop, Kecamatan Manggeng yang menjadikan jembatan tersebut sebagai akses utama. Sementara pengendara mobil harus menempuh melewati jalan alternatif yang jaraknya bertambah 3 km. Pemerintah desa bersama BPBK dibantu tentara dan polisi membangun jembatan darurat agar aktivitas warga tidak lumpuh. Beberapa waktu yang lalu karena hujan yang deras sehingga debit air yang begitu keras terjadinya erosi dari si kiri kanan aliran air dan tergerusnya pondasi dasar jembatan ini. Jadi ambruk dari satu sisi, putus total. Kalau dampaknya sendiri sangat terganggu ya aktivitas warga, karena ini menjadi salah satunya akses warga yang berada di Dusun Padang Baring menuju ke Desa Sukadamai. Warga berharap pemerintah membangun kembali jembatan yang putus agar aktivitas warga kembali normal. Selama tidak ada jembatan, para pelajar harus menempuh jalan hingga 3 km untuk bisa sampai ke sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya. Masih tingginya harga beras di pasaran mendorong ratusan keluarga penerima manfaat KPM rela antre hingga berjam-jam di halaman kantor pos Kota Lok Semawe. Mereka harus berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan cadangan beras 10 kg dari pemerintah. Beras ini merupakan penyaluran beras bantuan tahap 2 untuk masa 3 bulan, yakni September hingga November 2023. Pembagian bantuan beras diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Sasaran utama penerima bansos adalah warga yang terdaftar sebagai KPM Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Untuk pengambilan beras, warga harus membawa KTP, kartu keluarga, dan surat undangan pencairan dari kantor pos. Program bantuan beras untuk meringankan beban warga memenuhi kebutuhan beras. Apalagi harga beras saat ini sudah mencapai Rp15.000 per kilogram kualitas medium atau Rp220.000 per sak ukuran 15 kg. Kali melambung. Berapa Bu kira? Kok 10 kilo ini harganya
sampai 150 ya. Untuk 10 kilo. Kalau untuk saat 15 kilo berapaan? 200 sekarang. 200. Dengan ada program ini terbantu nggak Bu? Terbantu kali. Minta menstabilkan harga beras lah. Kantor Pos Lok Sumawe menyalurkan bantuan beras untuk 5 kabupaten kota bagi 155.527 KPM. Untuk wilayah Lok Sumawe disalurkan kepada 12.163 KPM. Penyaluran beras pun sudah mencapai 25% dari sasaran. Jadi di tahap kedua ini kita akan menyalurkan lagi untuk 3 bulan, mulai bulan September, Oktober, November, dan setiap KPM, keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kg. Untuk kota Lok Sumawe sendiri itu ada KPM-nya penerima beras ini ada 12.163. Penyaluran beras berlangsung di 25 kantor kecamatan. Mereka menggandeng Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk mencapai target sasaran pada akhir bulan September nanti. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe.